Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juarni Siregar, dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, kita akan membahas kontrak kuliah dulu ya. Tujuannya apa? Agar belajar matematika diskrit, agar mahasiswa atau kamu dapat mengerti tentang dasar-dasarnya, minimal dasar-dasar matematika diskrit yang nanti akan digunakan untuk persyaratan mata kuliah yang lebih tinggi lagi di semester berikutnya. Nah, topik bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-15 silahkan dibaca. Nah, nanti di sini metodenya kita akan menggunakan metode ceramah, kemudian diskusi, bahas soal latihan. Di pertemuan kalian, karena kalian sudah semester 4, jadi kalian tentunya sudah paham kalau nanti pertemuan 1 sampai dengan 6, di pertemuan 7 materi review atau quiz, kemudian pertemuan 6 UTS, pertemuan selanjutnya nanti sama membahas topiknya sesuai pertemuan, kemudian di pertemuan ke-16 ada UTS. Nah, ini sumber referensi yang akan kita gunakan. Diharapkan kalian memiliki, karena matematika ini kalau tidak dipahami nanti akan sulit. Tapi mindset kalian itu dirubah, jangan matematika pasti susah, jangan seperti itu, tapi dirubah dengan gampang. Jadi di sini saya harapkan kemauan kalian untuk lebih banyak belajar sendiri, motivasi diri kalian untuk lebih belajar, banyak bertanya, banyak sharing, banyak diskusi. Saya harapkan nanti kita banyak diskusi. Kemudian jadi mahasiswa itu harus dinamis, jadi harus kalau tidak tahu bertanya kepada teman atau kepada dosen pengampu, atau kamu cari di Google aja, karena zaman sekarang mudah sekali mencari materi di internet. Nah, nanti ada penilaian tugas, silakan dibaca di sini. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan kita bahas di forum diskusi. Kemudian kita masuk ke materi kuliah. Materi kuliah matematika diskrit. Dalam kehidupan kita sering membicarakan objek-objek diskrit atau objek-objek dalam bentuk bilangan bentuk bulat. Misalnya ada manusia, tidak. Kemudian ada komputer, ada buku, kemudian ada hewan, seperti itu ya. Kemudian di matematika diskrit ini, objek yang akan kita bahas itu data diskrit yang menjadi pembicaraan. Data diskrit ini data hasil yang diolah oleh komputer. Data dalam bentuk diskrit, misalnya data angka. Jadi data diskrit itu data hasil perhitungan. Jadi dalam bentuk angka, data karakter, data suara digital, atau data gambar. Jadi hasil perhitungan. Misalnya jumlah mahasiswa ada berapa. Seperti itu. Berikutnya, data diskrit yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, di mana terminologi dasarnya tentang objek diskrit adalah himpunan. Jadi konsentrasinya di himpunan. Nah, berbicara tentang himpunan, apa itu himpunan? Tentu kalian sudah pernah belajar di level-level sebelumnya atau di SMA tentang himpunan. Jadi himpunan itu kumpulan benda atau objek nyata maupun abstrak yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama. Nah, itu himpunan. Notasi himpunan, nama himpunan A, B, C. Anggota himpunan di sini dibuat, ini contohnya ya, A kecil, B kecil, dan C kecil. Contoh, himpunan software under Windows. Berarti kumpulan software-software yang digunakan di Windows ya. Nah, ini penulisannya A, ada Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain-lain sebagainya. Ada apa lagi? Ada Paint,
atau Windows Viewer gitu ya. Ini bisa, kalau yang penting himpunan software under Windows. Kemudian atau dinyatakan contohnya B. B sama dengan anggota himpunannya, karena tadi himpunannya software under Windows. A tadi udah ada Microsoft Word, Excel, dan lain sebagainya. Windows Explorer dan sebagainya. Kemudian yang B ditulis kemudian X sedemikian sehingga X software under Windows. Nah, cara penulisan ini, himpunan ini, kalau yang A ini disebut dengan tabulasi atau mendaftar semua anggotanya. Sedangkan cara B disebut deskripsinya. Jadi menyebutkan sifat-sifat anggotanya, di mana masing-masing dalam anggota himpunan A itu disebut anggota atau elemen himpunan. Jadi di sini disebut sifat-sifatnya X sedemikian sehingga X berarti anggotanya ya, software under Windows. Kalau tadi A, anggota himpunannya Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan seterusnya. Tapi di sini bedakan. Kalau yang A itu disebut dengan tabulasi, sedangkan B deskripsi karena dijelaskan sifatnya. Ada X sedemikian sehingga. Nah, di mana X merupakan elemen A atau bagian, artinya anggota himpunan A. X ini anggota himpunan A, tapi X tidak sama dengan A. Seperti itu. Artinya X bukan anggota himpunan A. Kalau di sini bacanya X bagian himpunan X elemen A itu artinya X anggota A. Tapi kalau seperti ini dicoret X bukan anggota himpunan A. Sedangkan penulisannya seperti ini, NA ini artinya banyaknya anggota himpunan A. Ini cara penulisannya di sini. Cara penulis himpunan. Kemudian kesamaan dua himpunan. Nah, dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya sama-sama memiliki anggota yang sama. Contohnya, himpunan A ada anggotanya A, B, C, D. Himpunan B, C, D, A, B hanya diacak saja. Tapi kan sama, maka di sini anggotanya ada A, ada B, ada C. Hanya di sini diacak penempatannya aja. Maka di sini A sama dengan B. Artinya himpunan A sama dengan himpunan B. Seperti itu. Kemudian kita bahas subhimpunan. Subhimpunan A dikatakan subhimpunan B jika dan hanya jika semua elemen A adalah juga menjadi elemen-elemen B atau anggota-anggota A menjadi anggota-anggota B. Anggota himpunan B. Contohnya di sini. Anggota himpunan A. Windows 3, Win 3.3.1, Win 3.11.98. Dan anggota B Win.1, Win.11, Win 95, Win 97, Win 98, dan seterusnya. Maka di sini himpunan A ada di himpunan B, berarti himpunan A bagian dari himpunan B. Jadi semua anggota himpunan A itu ada di himpunan B. Contohnya ini. Nah, anggota himpunan B yang ini penambahnya. Jadi A bagian A juga menjadi bagian B. Jadi A bagian dari irisan B. Atau bagiannya, bukan irisan. Nah, kemudian kita masuk macam-macam himpunan. Ada himpunan kosong atau empty set. Ini himpunan yang tidak memiliki anggota atau notasinya kita tulis menjadi 0 ada garisnya. Contoh A, himpunan software aplikasi yang bisa dipakai dengan semua sistem operasi. Jadi tidak ada software yang bisa digunakan di semua sistem operasi, itu contohnya. Kemudian himpunan tunggal atau singleton set dan semesta. Nah, himpunan tunggal atau singleton set ini himpunan yang hanya memiliki satu anggota. Jadi di sini kalian perlu memahami definisi-definisi dari istilah-istilah di
matematika diskrit. Contohnya himpunan tadi apa, kemudian himpunan tunggal itu apa. Jadi kalau himpunan tunggal, himpunan kosong itu apa, jadi dipahami nanti, belajar lagi, dibaca lagi berulang kali sampai paham. Jangan hanya hafal di mulut, tapi sampai paham. Jadi himpunan tunggal contohnya ini himpunan device yang berfungsi sebagai input device sekaligus output device. Contohnya ya touchscreen. Jadi input dan output. Kemudian ada himpunan semesta atau universal set. Nah, ini setiap himpunan membicarakan himpunan, maka sebuah himpunan yang ditinjau adalah sub himpunannya atau bagian dari himpunan tersebut. Dari sebuah ini disebut dengan himpunan semesta. Jadi dalam setiap membicarakan himpunan, maka semua himpunan yang ditinjau adalah subhimpunan dari sebuah himpunan. Himpunan tertentu yang disebut himpunan semesta. Ya, notasi himpunan semesta itu notasinya U. U itu diambil dari mana? Jadi universal, jadi semesta. Kalau bahasa Indonesianya biasanya kita dulu notasinya S ya, semesta. Sekarang pakai bahasa Inggris jadi universal. Jadi U semesta pembicaraan, yaitu sistem operasi produksi Microsoft. Berarti U adalah Win 3.1 sampai dengan Win XP. Kemudian himpunan kuasa atau power set-nya himpunan dari semua subhimpunan yang dapat dibuat dari sebuah notasi himpunan. Notasinya 2 pangkat A, banyaknya himpunan. Bagian dari sebuah himpunan A adalah 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya elemen A. Jadi, contoh himpunan kuasa. Di sini ada mouse, keyboard, ada B, monitor, printer, dan scanner. Maka 2 pangkat A atau 2 kuasa A ini ada mouse, ada keyboard, ada mouse. Ini di bagiannya anggota A, ini himpunannya mouse, keyboard. Kemudian satu-satu mouse, kemudian keyboard, dan kosong, himpunan kosong. 2 kuasa B ada monitor, printer, scanner. Jadi satu-satu. Ada kombinasinya di sini, ada monitor sama printer. Kemudian monitor sama scanner, kemudian printer sama scanner, monitor, printer, scanner, dan himpunan kosong. Jadi banyaknya himpunan bagian A sama dengan 2, pangkat 2 sama dengan 4, dan banyaknya himpunan bagian dari A, dari B, ini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ini B ya. Jadi B ada berapa anggota himpunannya? 3. Jadi makanya 2 pangkat 3. Karena di sini kuasanya di sini 2 ya. Kemudian operasi himpunan. Union gabungan 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota A atau B atau keduanya, di mana notasi penulisannya A gabungan B sama dengan X sedemikian sehingga X elemen A atau X elemen B. Di sini penulisannya. Jadi notasinya A gabungan U atau bisa juga A tambah U. Contoh soal. Himpunan A ada mouse, keyboard, scanner. Himpunan B monitor sama printer. Dan himpunan C mouse, keyboard, CPU. Maka A gabungan B berarti ditambah, digabungkan. Ini ada mouse, keyboard, scanner. Dan B-nya apa? Monitor dan printer. Sedangkan A gabungan C ada mouse, keyboard, scanner ditambah mouse-nya sini udah ada di himpunan C, jadi tidak disebutkan lagi. Jadi keyboard juga tidak disebutkan lagi. Keyboard tidak disebutkan lagi, hanya penambahan dengan CPU. Jadi penulisan ini untuk membaca A gabungan operasi himpunannya. A gabungan B, jadi anggota himpunannya kita gabung. Kemudian intersection atau irisan. Nah,
irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya dimiliki bersama oleh himpunan A dan himpunan B. Nah, ini joker ya. Jadi notasinya gini, membaca A irisan B, di mana anggotanya X sedemikian sehingga X elemen A dan X elemen B. Contohnya di sini ada himpunan A mouse keyboard touchscreen. Himpunan B monitor touchscreen printer scanner. Himpunan C monitor printer scanner. Maka A irisan B sama dengan, jadi ini A irisan B yang sama-sama dimiliki oleh kedua buah himpunan tersebut. Berarti di kelompok A ada touchscreen, yang di kelompok B juga ada touchscreen. Jadi irisannya ini touchscreen. Jadi himpunannya sama-sama memiliki touchscreen. Sedangkan A irisan C ini kosong, nggak ada. Di sini mouse, monitor, keyboard, touchscreen, monitor, printer. Jadi tidak memiliki irisan. Jadi ini himpunan kosong. Kemudian kita membahas relatif komplement atau selisih. Di sini selisih antar dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya hanya memiliki anggota A, tetapi tidak termasuk anggota himpunan B. Notasinya atau penulisannya, cara penulisannya A selisih dikurang B sama dengan X sedemikian sehingga X merupakan elemen A dan X bukan elemen B. Ingat ini, X bukan elemen, berarti anggota himpunannya merupakan yang anggota himpunan A tapi bukan merupakan anggota himpunan B. Contohnya ada himpunan A, ada SQL Server, MySQL, ada Microsoft Access. Kemudian B ada MySQL, Microsoft Access, dan Oracle. Nah, kalau A selisih dikurang B atau selisih B, maka hasilnya adalah MySQL. Jadi yang ada di A tapi nggak ada di B. Jadi selisihnya itu makanya. Kalau misalnya SQL Server ya, kalau misalnya MySQL kan di B ada MySQL karena di sini syaratnya X itu bukan anggota himpunan B. Jadi yang ada A-nya saja ini selisihnya. Kemudian komplement dari himpunan. Komplement dari himpunan itu A adalah komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota A. Jadi komplement atau A absent atau A komplement. Contohnya semestanya ada himpunan semestanya ada Windows 3.1 sampai ini dan Windows XP. Kemudian anggota A Windows 1 sampai 97. Yang bukan anggota A atau komplement A, berarti di sini semestanya kan ini A yang ini sampai 97 ada. Yang bukan berarti yang ini mulai Win 98 sampai Win XP. Ini namanya disebut komplement atau bukan anggota himpunan A. Ada juga symmetric difference atau beda stangkup. Ini beda stangkup ini dua himpunan A dan B adalah himpunan yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B, tapi bukan merupakan anggota kedua himpunan yang secara bersamaan. Jadi seperti itu komplement. Penulisannya nih A komplement B, di mana X sedemikian sehingga X merupakan elemen A dan X merupakan elemen B. Ada syaratnya, tapi X bukan irisan A dan B. Seperti itu. Jadi contohnya ada himpunan A, Win 3.1 sampai Win 97. Himpunan B, 95, 97 sampai Win 2000. A setangkup B atau symmetric difference ini sama dengan Win 3.1, Win 3.11, Win 98, Win ini apa ini? Win 9XX, Win 98 SE, Win ME, Win 2000. Nah, kenapa 95-nya tidak ada? Ya ini dia contoh
setangkupnya yang bukan merupakan irisan. Jadi yang sama-sama ini, dan ini dihilangkan. Ini namanya setangkup. Yang bukan. Jadi tolong dipahami nanti lebih dalam istilah-istilahnya, apa irisan, apa himpunan kosong, apa setangkup. Itu nanti tolong dibaca lagi di rumah. Jadi bisa dimengerti. Kemudian ada diagram Venn. Ini adalah suatu cara untuk menggambarkan hubungan antara himpunan. Kalau himpunan A ini di sini. Ini A absen, berarti yang warna hitam ini, yang A absen, yang bukan merupakan himpunan A. Yang putih himpunan A, berarti yang hitam ini A absennya. Kemudian A gabungan B, himpunan A gabungan B. Jadi ini A digabung dengan B. Ini bentuk diagram Venn-nya. Kemudian A irisan B. Jadi anggota A dan juga anggota B. Ini perpotongannya ada di sini. A kurang B, berarti ini anggota A tapi dipotong, dikurang. Ada selisihnya di sini, diambil, berarti A-nya yang ini. A setangkup B, ini yang perpotongan antara B ini setangkupnya. Yang ini setangkupnya tidak yang putih-putih ini tidak dihitung, melainkan gabungannya A dan B saja. Sedangkan irisannya tidak dihitung. Kemudian hukum-hukum aljabar himpunan, ada hukum idempoten. Jika A gabungan B, jika A gabungan A, ini maka A. Jika A irisan A, ini menjadi himpunan A. Ini A ya, bukan B. Kemudian ada hukum komutatif. Jika A gabungan B, maka sama dengan B gabungan A. Jadi himpunan A irisan himpunan B, maka B sama dengan B irisan A. Kemudian hukum asosiatif, A gabungan U digabung lagi dengan C, maka akan terjadi asosiatif, hukum asosiatif A gabungan dalam kurung B gabungan C, sama dengan perhitungan misalnya perkalian penambahan, jadi sifat asosiatif, ada sifat kumulatif ya. Kemudian A irisan B diiris dengan C, maka sama dengan A irisan digabung di buka kurung B irisan C. Kalau hukum identitas A gabungan kosong, maka akan menjadi A. Kalau kamu ditaruh ruang kosong, maka akan menjadi kamu saja. Kemudian A digabung dengan semesta, maka menjadi himpunan semesta. Sedangkan A irisan semesta, ini akan menjadi A. A irisan kosong akan menjadi kosong. Jadi ini sifat-sifat identitasnya mohon dipahami dan dimengerti. Yang kelima, hukum distribusi. Distributif. A gabungan buka kurung B irisan C, maka A gabungan B diiris dengan A gabungan C. Begitu juga A irisan B gabungan C, maka A irisan B digabung dengan A irisan C. Jadi perhatikan di sini. Jadi kalau ini digabung dulu karena hukumnya di sini ini operasinya penggabungan. Jadi makanya di sini gabungan. Jadi A gabungan B. Nah, ini irisannya dari yang sini, irisan dari yang sini. Jadi seperti sama juga yang ini, A irisan B, berarti di sini kena A irisan B. Ini dulu dikalikan A irisan B, baru nanti ini operasi penggabungannya ini sama yang ini, digabung A irisan C, makanya di sini A irisan C. Ada juga hukum De Morgan, A gabungan U complement, berarti A complement diiris dengan B complement. Jadi kebalikannya, kalau gabungan complement berarti diiris, sedangkan A irisan B complement berarti menjadi A complement digabung dengan B complement. Jadi di sini kebalikannya hukum De Morgan. Contoh, sederhanakanlah A gabungan A digabung dengan A irisan B. Jadi A gabungan A dulu. Nah, di sini makanya ini A gabungan
A irisan B. Maka di sini ada A irisan semesta digabung dengan A irisan B. Kemudian A irisan, di sini disederhanakan lagi. Masih ingat tadi A gabungan A gabungan A itu sama dengan apa tadi di atas? Masih ingat tadi sifatnya A gabungan A menjadi semesta atau U ya. Kemudian A gabungan A irisan B. Jadi di sini disederhanakan. Berarti di sini A-nya sama, A-nya dikeluarkan. A irisan buka kurung semesta atau universal digabung dengan B. Nah, ini akan menjadi himpunan A karena semesta digabung dengan B akan kembali menjadi A. Berikutnya, perhitungan himpunan gabungan. Jumlah anggota dari gabungan himpunan A dan B. Jika anggota A digabung anggota B, maka ini akan sama dengan anggota A ditambah anggota B dikurang anggota A irisan B. Ada pula jumlah anggota dari gabungan himpunan A, B, dan C. Maka anggota himpunan A gabung B, gabung C. Maka ini akan sama dengan anggota A ditambah anggota B ditambah anggota C dikurang A gabungan B dikurang B gabungan C dikurang A irisan C ditambah A irisan B irisan C. Di sini ada contohnya. Dalam suatu kelas, semua siswa belajar menggunakan software Maple dan MATLAB. Kalau dihitung yang belajar Maple ada 20 mahasiswa, 25% diantaranya juga belajar MATLAB. Apabila diketahui perbandingan jumlah mahasiswa yang belajar Maple dan MATLAB adalah 5:4, maka berapa jumlah mahasiswa di kelas tersebut? Berapa mahasiswa yang hanya belajar MATLAB? Ini nanti silahkan dikerjakan atau kita diskusikan. Kemudian ada soal-soal latihan dan soal latihan multiple choice nanti dikerjakan. Nah, untuk pertanyaan nanti silakan ditanyakan di forum diskusi.